Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibi Rabbil Alamin qaidil ghurril muhajjalin imamil awwalin wal akhirin sayyidis sabiqin wal lahiqin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد. Para habaib, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita bersama diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, keberkahan mengalir sampai ke bulan Sya'ban, kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan memperoleh Lailatul Qadar. Melanjutkan pengajian kita yaitu tentang siwak ya. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa siwak ini adalah hukum asalnya sunnah. Hukum asal siwak adalah sunnah. Dan siwak bukan hanya ada sejak zaman Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi terdahulu juga bersiwak. Sejak kapan? Di antaranya ulama mengatakan adanya siwak sejak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersiwak, beliau mengatakan hadza siwaki wa siwakul anbiya min qabli. Ini siwak saya dan siwaknya nabi-nabi sebelum saya. Jadi nabi-nabi terdahulu bersiwak. Lah pertanyaannya, apa umat terdahulu juga bersiwak seperti umat saat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama mengatakan di antara tidak. Kalau nabinya memang bersiwak tapi umatnya tidak bersiwak. Terus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan bersiwak sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kita ini siwakan sama dengan Nabi. Umat yang lain tidak siwakan. Nah, sehingga kita kan eman, kita dikasih keistimewaan seperti itu, ternyata tidak kita pakai, kan eman. Tuh. Selanjutnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu di antara kapan siwak itu, hukum asal kesunnatan siwak ini kapanpun saja. Ya, kapanpun saja. Kalau kita diam-diam bersiwak, terus ada orang yang negur, sira menang-menang siwakan, menang-menang siwakan. Sampeyan jawab, itu sunnah. Loh, sunnah siwakan itu kalau setiap akan sholat saja. Salah. Yusannu as-siwaku fi kulli hal. Kapanpun saja kita disunahkan untuk bersiwak. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan siwak. Ya, tidak harus berkaitan dengan sholat. Kalau yang berkaitan sholat, nanti ada hadis yang mengatakan laula an asyukku ala ummati, andai kata tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap sholat dan seterusnya. Tapi walaupun tidak akan sholat, siwak disunnahkan. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda as-siwaku matharatun, atau bisa dibaca mitharatun lil fami wa mardatun lirrabbi. Siwak ini berguna untuk, kata Nabi dalam hadis as-sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Siwak ini berguna untuk membersihkan mulut dan juga berguna untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Artinya barang siapa yang bersiwak, dia akan mendapat ridhonya Allah. Ya, bagaimana tidak mendapatkan ridho? Orang itu perbuatan sunnah. Siapa yang akan melaksanakan perbuatan sunnah, jelas-jelas akan mendapat ridhonya Allah. Dan juga siwak ini berguna apa diantara faedahnya? Memudahkan ketika roh akan dicabut dan keluar dengan husnul khatimah. Jadi lesan ini gampang untuk mengucapkan lafaz Allah atau mengucapkan la ilaha illallah ataupun zikir-zikir yang lain, khususnya ketika nyawa akan dicabut. Sehingga siwak ini memberi potensi bahwa orang yang siwakan akan diberikan kemudahan untuk meraih husnul khatimah. Jika dikatakan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 dari kebiasaan baik para nabi dan rasul. Sunnahnya para nabi dan rasul itu 4. Apa diantaranya? 1, al-haya'u. 1, al-haya, rasa malu. Di Nabi itu memiliki bilya labinun al-haya. Ya. Nabi itu pemalu. Tidak ada para nabi tidak punya malu, karena malu dan iman itu selalu berbarengan. Ketika hilang yang satu, maka hilang pula lah yang lain. Al-haya wal iman, malu dan keimanan itu 2 hal yang selalu gandeng. Coplok satu, satunya pasti lepas. Tidak bisa ada satu, satunya tidak ada, tidak mungkin. Artinya bagaimana? Ketika orang tersebut tidak punya malu, pasti dia bukan orang yang beriman. Atau satunya coplok, apabila dia tidak beriman, pasti tidak punya malu. Pasti itu sudah. Kalau dia tidak beriman, pasti tidak punya malu. Dia mau haram, dia mau buka aurat, dia mau apa saja dia laksanakan, dia tidak punya malu karena dia tidak beriman. Atau sebaliknya, pasangan yang lain, kalau orang itu tidak punya malu, pasti tidak beriman. Oh, jalan perempuan buka aurat tidak malu, laki gonceng perempuan bukan mahramnya tidak malu. Ini jelas dia bukan orang yang beriman. Tidak mungkin saya beriman tapi tidak punya malu. Atau sebaliknya, ada orang tidak punya malu tapi dia beriman, tidak bisa. Nah, setiap orang yang beriman pasti dia punya malu. Setiap orang yang punya malu pasti dia beriman. Malu kepada siapa? Kepada siapa saja. Khususnya malu kepada Allah. Al-haya'u. Yang kedua, at-ta'atturu. Berwangi-wangian. Berwangi-wangian. Ini kebiasaan para nabi. Perempuan bagaimana? Perempuan juga berwangi-wangian, hanya tempatnya saja yang berbeda. Sama, laki pakai wangi-wangi, perempuan pakai wangi-wangi. Sebagaimana mas sampean senang kalau istrinya wangi, istri sampean juga senang kalau sampean wangi. Bukan hanya perempuan yang dituntut untuk wangi terus, yang laki mambu-mambuan, kecut, lebus. Enggak, perempuan dituntut harus harum. Laki juga perempuan menuntut agar supaya laki juga harum. Tapi tempat saja yang berbeda gitu. Perempuan wangi-wangian, wangi-wangian. Laki wangi-wangian, wangi-wangian. Tetap pakai parfum. Hanya saja tempatnya, kalau laki-laki menggunakan parfum ini boleh walaupun dia keluar rumah. Karena apa? Karena laki-laki ini memiliki tuntutan untuk kumpul dengan banyak orang. Ketika kumpul dengan banyak orang, dia tertuntut tidak mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain dia harus nyobit. Mengganggu orang lain dia harus nyontok. Tapi menang-menang angin betul, bes, terasi. Diam lagi angin datang, bes, endok mambu. Kan gitu, itu juga mengganggu orang. Kan gitu, ngangkat tangan sedikit, yang lain mundur, tahan napas. Itu juga akhirnya tertuntut untuk tampil tidak mengganggu orang. Artinya untuk tampil harum. Loh, perempuan tidak boleh pakai wangi-wangian, takut tercium oleh laki-laki. Ya sama saja Pak, kalau laki-laki pakai wangi-wangian
untuk dicium oleh wanita yang ketemu dengan dia, ya pada haram, sama saja. Kalau menghukum itu sama saja. Sama saja. Nah, main pakai longo wangi. Kinawi rondo kok saat ini. Atau pakai minyak yang ada suwuknya itu. Melek atau pik. Dosa. Yang jual sama, yang jual juga dosa. Yang lain sak botol 15.000, iki sak botol 50.000. Bodo asmakna nikah. Randa salepan nabang. Baru oleh. Sama saja, hanya saja wangi-wangian, wanita berwangi-wangian, cuman tempatnya. Nah, tempatnya di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Ketika keluar rumah haram pakai wangi-wangian. Lo kan kongkon mambu, terus kongkon mambu, itu pertanyaannya orang bodoh. Ya Bu, muslimat, sampean dengarkan. Lo sama Pak Ustadz tidak boleh pakai wangi-wangian, terus kongkon mambu. Loh, tidak wangi itu tidak harus mambu. Kan dia, tingkatan itu wangi, biasa, basin, itu mambu. Tidak langsung terus wangi, mudunnya ke mambu, kan tidak. Harum, biasa, mambu. Lah perempuan ini keluar rumah tingkat biasa. Di dalam rumah adus lengo wangi, ndak apa-apa. Siapa yang nyuruh mambu? Ini kadang-kadang egois ketika di perempuan keluar rumah ndak boleh wangi-wangian. Terus kongkon mambu, salah. Bodoh sampai nggak jawab gitu. Terus kongkon, siapa yang kongkon mambu? Anda harus tidak wangi, tidak harus mambu. Lalu ketika di dalam rumah baru dia pakai wangi-wangian di hadapan suaminya. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa ayyuma imra'atin istaqtarat, barang siapa perempuan berwangi-wangian keluar kemudian tercium oleh laki-laki yang berjalan di sekitarnya, fahiya zaniyah, dia akan terperangkap pahala dosanya orang zina. Wa man takun bainar rijali masyiyah bitibi fahuwa fil hadithi zaniyah. Wa man takun, siapapun perempuannya bainar rijali, yang dia berjalan di antara laki-laki, ya pasti lah. Mana ada orang jalan tidak ada wong lanang? Jalan dibersihkan, tidak boleh ada laki lewat, kan mesti. Pasti ada laki-laki. Bitibi, dengan wangian, fahuwa fil hadithi zaniyah, dia dalam hadis disebut wanita yang berzina. Lah kalau mumpeng pertanyaannya, apa perlunya Anda berwangi-wangian sehingga tercium oleh orang lain dan itu bukan suami Anda? Pertanyaannya sekarang, kalau maksud wangi, apa perlunya? Ya biar wangi. Ya tahu wangi-wanginya ya biar wangi. Apa perlunya? Ya ndak ada. Lah kalau ndak ada, kok tetap mempeng dipakai? Padahal itu yang melarang adalah Nabi. Kan gitu. Tinggal ditanya saja, Seda, sampean kok mempeng minta wangi-wangian ini apa sih? Lain kalau gini, saya ini kalau tidak pakai wangi-wangian geblak. Oh lain, nanti kita bahas hukumnya. Saya ini Ustaz kalau jalan tidak pakai minyak wangi 3 meter rubuh. Umpama, itu nanti ada hukum tersendiri yang dibahas. Tapi kalau sekiranya dia wangi ataupun tidak wangi sama, kan tinggal kita tanya, Anda ini kok mokso pakai wangi ini apa? Apa tujuannya? Ya biar wangi, tahu ya namanya longangi ya biar wangi, tembelek ya biar mambu, jangan bulat, biar wangi. Ya sudah tahu biar wangi. Lah tujuannya ketika wangi itu untuk apa? Ya enggak ada lah. Kalau sampean pakai minyak wangi itu yang tidak ada tujuannya, padahal di sana Nabi melarang. Siapa perlunya kok mokso itu? Kan Nabi melarang. Terus mau tukaran sama Nabi Muhammad. Padahal beliau yang akan memberikan segala-galanya nanti di akhirat. Ya enggak ada. Lah kalau enggak ada, kenapa kok maksa? Padahal yang melarang adalah Nabi. Ya biar nanti kan orang-orang, ini orang-orang ini nanti ya. Jadi orang-orang kan soalipan kan biar saya enggak mampu tidak harus wangi. Bahkan wangi kalau juga nanti kan berkeringat, mampu bah kalau keringat campur minyak wangi, Pak. Waduh. Tambah hebat itu ampune. Sekarang apalagi sekarang banyak deodoran ataupun apa yang tidak beraroma wangi tapi bisa menjaga tubuh agar supaya tidak bau. Apalah produknya namanya. Yang dipakai itu kan itu
mencegah orang dari bau dalam waktu yang lama tapi tidak mengeluarkan aroma harum. Terserah apa saja yang bisa main pakai. Kalau yang nggak ada, anjet begitu. Purbarus ataupun tawas atau anu nih wong inang itu apa? Kapurnya itu kan itu. Kobong keleknya terus nanti. Aturnya harus hati-hati. Hati-hati Bu pengajian, sampean jangan wangi-wangian. Eman, karena pahalanya pengajian tidak bisa untuk nutupi dosanya wangi-wangi. Apalagi bagian pikep-pikep itu, waduh. Akhirnya sepeda motor tidak nyalip-nyalip. Nyalip kan, wangai. Dua, at-ta'atur ya. Satu, al-haya. Rasa malu itu merupakan kebiasaan para nabi. Dua, at-ta'atur, berwangi-wangian itu kebiasaan para nabi. Yang ketiga, siwak. Siwak kebiasaan para nabi. Sunnahnya para nabi. Yang keempat apa? An-nikah, kawin. Nikah ini sunnahnya para nabi. Lah tapi kenapa sampean kok yang diuber-uber kawinnya bukan siwaknya? Sama-sama sunnah. Yang diuber-uber kawin, kawin itu apa? Sunnah nabi, sunnah nabi. Masna wa sulasa waruba. Kantongi rokok ngalor ngidul. Itu tidak adil namanya. Kalau memang kawin itu dalilnya sunnah, siwak juga sunnah. Kenapa yang diuber-uber kok kawinnya saja? Kok tidak siwaknya? Nah, ketika sudah siwaknya digawa terus, ya kawinnya diuber-uber tidak masalah. Itu pun sunnah kan gitu, sunnah. Arba'un min sunanil mursalin. Al-haya, merasa malu, wasiwak, bersiwak, wa ta'attur, berwangi-wangian, wasiwaku, siwak, wan nikahu, dan nikah itu sunnah para nabi.